Bab 971. Kesembilan naga mengaum panjang, dan kekuatan naga memenuhi udara. 9 cakar mereka menginjak kehampaan saat menerkam ke arah Autu. Autu juga meraung. Ia menekan rasa takut di dalam hatinya dan menerjang menuju Luming. Naga banjir dan ke-9 naga itu segera bertarung sengit di arena. Autu telah melepaskan konsep elemen logamnya hingga batas tertinggi. Konsep elemen logamnya jelas telah mencapai tingkat keempat. Seluruh tubuhnya sekeras logam, dan cakar naganya tampak seperti terbuat dari emas gelap. Cakar itu sangat keras dan mampu menghancurkan apapun. Setiap serangan mengandung kekuatan yang menakutkan. Di sisi lain, Luming dikelilingi oleh 4 jenis konsep. Ketika keempat konsep itu menyatu, kekuatan yang dihasilkan sama menakutkannya. Pada saat yang sama, Luming memancarkan 4 aliran energi naga dan menjalankan teknik penekan penjara langit. Setiap inci otot di tubuhnya mampu memancarkan kekuatan teknik tersebut. Setiap otot di tubuhnya sangat kuat, dan setiap cakarnya memiliki kekuatan untuk menghancurkan segala sesuatu. Ledakan demi ledakan bergema. Kedua naga saling melilit dan terus bertarung tanpa henti. Pertarungan itu begitu ganas hingga membuat siapapun merasa seolah kembali ke zaman kuno, ketika makhluk suci saling memperebutkan kekuasaan dan naga sejati bertarung dalam kekacauan. Tiba-tiba cakar ke-9 naga menyerang. Autu kesulitan menangkis seluruh serangan itu. Tubuhnya dicengkeram oleh cakar naga, lalu dicabik dengan kekuatan penuh. Dalam sekejap, sisik-sisiknya beterbangan, sebagian besar dagingnya terkoyak, dan darah mengalir deras. Autu membalas dengan sekuat tenaga meskipun kesakitan. Ia merobek sebagian tubuh ke-9 naga, tetapi cakarnya hampir hancur oleh benturan itu. Tubuh ke-9 naga yang sangat besar dan berat menekan Autu hingga ia terhempas ke arena. Suara tulang patah terdengar jelas. Keduanya bertukar puluhan jurus. Keberanian Luming semakin meningkat seiring berjalannya pertempuran, dan perlahan ia mulai menguasai keadaan. Pada akhirnya Autu tetap terpengaruh oleh aura ke-9 naga. Rasa takut mulai muncul di dalam hatinya, dan semakin lama bertarung, rasa takut itu semakin kuat. Ia sudah diliputi ketakutan. Dalam keadaan seperti itu, mustahil baginya menandingi Luming. Pertarungan kembali berlangsung sengit. Darah berceceran ke segala arah ketika Autu mengeluarkan jeritan menyayat. Tubuhnya tercabik oleh cakar ke-9 naga. Ia berjuang mati-matian dan akhirnya berhasil melarikan diri, tetapi ia meninggalkan sepotong besar daging naga banjir yang berlumuran darah. Daging naga banjir itu memiliki kandungan darah naga sejati sekitar 70%. Ke-9 naga membuka mulut, dan potongan daging naga banjir itu segera menghilang. Di tribun penonton, pria gemuk menatap dengan mata berbinar dan hampir meneteskan air liur. Amarah Autu hampir membuat paru-parunya meledak. Ia tidak sabar untuk menelan Luming beserta pria gemuk itu. Luming kembali menerjang Autu. Namun pada saat itu Autu tiba-tiba mengaku kalah. Ia sangat tidak rela, tetapi ia tahu bahwa jika pertarungan berlanjut, ia pasti kalah dan mungkin harus kehilangan lebih banyak daging naga banjir. Luming berhenti dan kembali ke wujud manusianya. Wajahnya menampakkan ekspresi menyesal, sementara pandangannya menyapu tubuh Autu dari atas hingga bawah. Autu juga kembali ke wujud manusia, wajahnya tampak sangat buruk. Ia sebenarnya tidak mengalami luka berat, tetapi ekspresinya lebih buruk daripada orang yang terluka parah. Pertarungan itu membuatnya sangat tertekan. Naga takdir di atas kepala Luming menelan 90% naga takdir milik Autu. Tubuh naga takdir itu kembali membesar hingga melebihi 2.000 kaki dan mendekati 3.000 kaki. Naga takdir sebesar itu sangat jarang terlihat sejak zaman kuno. Luming terbang kembali ke tribun. Ia merasa sangat disayangkan karena lawannya mengaku kalah terlalu cepat. Pria gemuk merasa tidak puas karena hanya tersisa sedikit bagian daging naga banjir. Autu yang sedang terbang kembali ke tribun hampir terjatuh karena kemarahan yang memuncak. Ketika ia kembali, wajahnya tampak sangat suram. Wajah penguasa naga banjir juga tidak lebih baik. Ekspresinya hitam pekat seperti arang. Banyak orang terkejut karena Luming berhasil memenangkan pertarungan itu. Dengan demikian, Luming telah memasuki pertarungan terakhir. Pertarungan berikutnya adalah antara Di Shen dan Xuejani. Pemenangnya akan bertarung melawan Luming di babak final. Sebagian besar orang percaya bahwa Di Shen akan menang. Jika itu terjadi, maka pertarungan terakhir akan menjadi duel antara Luming dan Di Shen, sesuatu yang sangat menarik untuk disaksikan.
Cahaya turun dan menyelimuti Disshen serta Suejiani. Keduanya terbang menuju arena. Aura mereka langsung berubah tajam. 3 tahun sebelumnya mereka pernah bertarung, dan pada saat itu Suejiani kalah. Kini, aura darah mengerikan menyelimuti tubuhnya, matanya merah seperti permata darah. Keduanya berdiri berhadapan. Aura pedang yang mengerikan tiba-tiba meledak dari tubuh Suejiani dan memenuhi udara. Itu adalah konsep pedang. Pada saat yang sama tubuh Disshen juga memancarkan suara gemuruh pedang. Dalam sekejap, kekuatan pedang yang sama dahsyatnya meledak keluar. Ia juga menguasai konsep pedang. Keduanya melangkah maju bersamaan. Setiap langkah membuat niat pedang mereka melonjak semakin tinggi. Niat pedang mereka melintasi puluhan mil dan bertabrakan di udara. Ruang di antara mereka meledak dengan suara gemuruh dan dengungan pedang, sementara percikan energi berterbangan ke segala arah. Semua orang memperlihatkan ekspresi serius. Niat pedang semacam itu terlalu menakutkan. Bahkan tanpa bergerak, hanya dengan niat pedang yang meluap saja sudah cukup untuk membunuh seorang ahli alam embrio roh tingkat 7. Tiba-tiba keduanya bergerak. Tubuh mereka berubah menjadi cahaya pedang yang menebas kehampaan dan saling menyerang. Benturan keras terdengar. 2 cahaya pedang bertabrakan di udara, memancarkan energi pedang ke segala arah sebelum terdorong mundur dan kembali bertabrakan. Dalam sekejap mereka telah bertukar puluhan serangan. Para kultivator dengan tingkat kultivasi lebih rendah bahkan tidak dapat melihat sosok mereka. Yang terlihat hanyalah 2 cahaya pedang yang terus berbenturan di udara. 1 cahaya pedang berwarna emas, sementara yang lain merah darah. Tidak lama kemudian cahaya pedang emas tiba-tiba melonjak dan menekan cahaya pedang merah darah hingga mundur. Disshen berada di puncak alam embrio roh tingkat 8. Sementara Suejiani berada pada tahap akhir alam embrio roh tingkat 8. Lu Ming merasakan jantungnya berdebar. Ia dapat melihat dengan jelas tingkat kultivasi keduanya. Selain itu, konsep pedang mereka sama-sama telah mencapai tingkat keempat. Ini adalah benturan 2 konsep pedang tingkat keempat. Namun jelas bahwa kultivasi Disshen lebih kuat, sehingga ia berhasil memukul mundur Suejiani. Cahaya pedang merah darah melesat kembali dan sosok Suejiani muncul. Pada saat itu cahaya merah darah di tubuhnya semakin terang. Dari dahinya melesat sebuah pedang tempur merah darah yang segera membesar hingga lebih dari 10 meter. Namun saat pedang itu membesar, pedang tersebut terbelah menjadi 2, lalu 4, dan akhirnya berubah menjadi 16 pedang tempur merah darah raksasa yang mengelilingi Suejiani. 16 pedang itu menari di udara. Dalam sekejap mereka berubah menjadi 16 cahaya pedang yang menyerang Disshen dari segala arah. Yang paling menakutkan bukanlah jumlah pedang tersebut, melainkan ki pedang tanpa batas yang terpancar ketika ke-16 pedang itu melayang di udara. Bab 972, 16 pedang tempur berwarna merah darah, diselimuti ki pedang tanpa batas, menyerang Kaisar Dewa. Pada saat itu wajah Kaisar Dewa memerah, ia merasakan darah di dalam tubuhnya mendidih. Itulah konsep darah. Pendekar pedang darah ternyata benar-benar menggabungkan konsep darah dengan konsep pedang menjadi satu kesatuan. Seruan kaget terdengar dari kerumunan. Lu Ming menyipitkan mata. Suejiani memang jenius peringkat kedua dalam daftar 1000 talenta teratas. Kekuatannya sangat besar. Ia bukan hanya memahami 2 konsep kuat, tetapi juga berhasil menggabungkannya. Selain itu, Lu Ming dapat merasakan bahwa konsep darah dan konsep pedang milik pendekar pedang darah telah mencapai tingkat keempat. Perpaduan 2 konsep tingkat keempat tersebut sangat menakutkan. Gabungan 2 konsep itu memicu ribuan ki pedang yang sepenuhnya menyelimuti Kaisar Dewa dan menutup seluruh jalan keluar. Energi pedang emas menyembur keluar dari tubuh Kaisar Dewa. Ia terus menebas ke segala arah. Setiap tebasan menghancurkan sejumlah besar ki pedang, tetapi lebih banyak ki pedang merah darah segera muncul menggantikannya. Untuk sementara waktu Kaisar Dewa justru berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Banyak orang terkejut. Pendekar pedang darah memang sangat kuat setelah menggabungkan konsep darah dan konsep pedang tingkat keempat. Namun banyak orang juga percaya bahwa Kaisar Dewa masih memiliki kartu tersembunyi. Kerumunan mulai berdiskusi dengan sengit. Pada saat itu Kaisar Dewa sedikit mengerutkan kening. Ia berhenti berusaha menangkis ki pedang dan justru membiarkannya menembus tubuhnya. Banyak orang terkejut dan tidak memahami maksud tindakannya. Saat cahaya pedang menembus tubuhnya, sosok Kaisar Dewa runtuh. Ternyata itu hanyalah bayangan. Tubuh aslinya telah muncul puluhan meter jauhnya.
Begitu sosoknya muncul, Ki Pedang kembali menyerangnya dari segala arah. Namun Kaisar Dewa melangkah maju dengan tenang, seolah sedang berjalan santai di halaman rumah. Sosoknya tiba-tiba menghilang, lalu muncul kembali puluhan meter di tempat lain. Begitu seterusnya, tubuhnya terus berkelebat. Ki Pedang yang tak terhitung jumlahnya dari segala arah sama sekali tidak mampu menyentuhnya. Banyak orang berseru kaget ketika melihat teknik itu. Langkah seketika yang legendaris. Banyak orang dari generasi tua segera memahami. Teknik itu membutuhkan pemahaman konsep ruang. Kerumunan menjadi gempar. Ternyata Kaisar Dewa telah memahami konsep ruang. Konsep ruang termasuk salah satu konsep paling menakutkan di dunia. Di antara berbagai konsep yang tak terhitung jumlahnya, konsep waktu dan konsep ruang dikenal sebagai raja dari semua konsep. Di antara jutaan konsep yang ada, waktu dan ruang berada di puncak tertinggi. Kaisar Dewa ternyata telah memahami konsep ruang. Namun pengamat yang lebih berpengalaman dapat melihat bahwa konsep ruang milik Kaisar Dewa baru mencapai tahap sempurna tingkat ketiga dan belum menembus tingkat keempat. Jika sudah mencapai tingkat keempat, hampir tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Meskipun begitu, kekuatannya tetap sangat menakutkan. Pendekar pedang darah menjadi sangat serius setelah melihat kekuatan itu. Ia terus menggerakkan jari pedangnya dan meluncurkan badai serangan. Namun tubuh Kaisar Dewa terus berkelebat di ruang angkasa sehingga ki pedang di sekelilingnya tidak mampu mengenainya. Tiba-tiba Kaisar Dewa mengayunkan pedangnya ke udara. Tebasan itu tampak seolah tidak diarahkan kepada siapapun. Namun wajah pendekar pedang darah tiba-tiba berubah. Ia segera mundur dengan cepat. Sesaat kemudian cahaya pedang muncul di tempat ia berdiri sebelumnya dan menebas ruang tersebut. Serangan Kaisar Dewa mampu menembus ruang dan melancarkan serangan dari kehampaan. Teknik itu aneh sekaligus mengerikan. Jika Kaisar Dewa menjadi seorang pembunuh bayaran, ia pasti akan menjadi pembunuh paling menakutkan di dunia. Tebasan pedangnya terus muncul dari kehampaan. Cahaya pedang muncul di sekitar pendekar pedang darah dan menyerangnya dari berbagai arah. Pendekar pedang darah terus mundur. Kaisar Dewa menggunakan langkah ruang dan mengejar lawannya. Jarak di antara mereka semakin dekat. Lu Ming memperhatikan dengan tajam dan memahami situasinya. Serangan yang memanfaatkan konsep ruang itu memiliki batas jarak tertentu. Jika jaraknya terlalu jauh, ki pedang tidak dapat menembus ruang untuk menyerang lawan. Namun seiring meningkatnya kultivasi dan pemahaman konsep ruang milik Kaisar Dewa, jarak serangannya juga akan semakin jauh. Konsep ruang memang layak disebut sebagai salah satu raja konsep. Ketika jarak mereka semakin dekat, pendekar pedang darah mulai berada dalam posisi yang semakin terdesak. Pada saat itu tulang punggung pendekar pedang darah bersinar terang. Sebuah pedang tempur merah darah melayang di atas kepalanya, dikelilingi 7 cakra emas. Itu adalah garis keturunannya, garis keturunan ilahi tingkat 7. Pendekar pedang darah menyatu dengan garis keturunannya dan berubah menjadi pedang merah darah raksasa. Energi pedang melonjak ke langit lalu menebas dengan kekuatan luar biasa. Ruang di sekitarnya bergetar hebat, dan energi pedang milik Kaisar Dewa yang menyerangnya langsung hancur berkeping-keping. Pedang merah darah itu kemudian menebas menuju Kaisar Dewa. Kaisar Dewa melangkah maju dengan tenang. Ia mengayunkan pedangnya ke depan dan menebas. Dalam sekejap ruang di atas kepala pendekar pedang darah tampak terbelah ketika energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menebas ke arahnya. Itu adalah teknik bela diri tingkat dewa kelas rendah. Lebih tepatnya, teknik bela diri garis keturunan ilahi tingkat rendah. Seorang ahli bela diri terkemuka berseru kaget. Semua orang yang hadir terkejut. Mata mereka membelalak. Teknik bela diri ilahi sangat sulit dipahami. Bahkan banyak tokoh kuat di alam dewa spiritual yang belum berhasil mempelajarinya. Namun Kaisar Dewa sudah mampu menguasai teknik bela diri garis keturunan ilahi tingkat rendah meskipun belum mencapai alam dewa spiritual. Energi pedang yang mengerikan menghantam pedang merah darah milik pendekar pedang darah tanpa henti. Pedang merah darah itu bergetar hebat. Setelah beberapa saat, pedang raksasa itu mulai menunjukkan tanda-tanda tidak mampu menahan tekanan. Kekuatan teknik bela diri tingkat dewa itu terlalu dahsyat. Pendekar pedang darah mengaum keras. Ki pedang merah darah melonjak ke langit. Pedang merah darah itu berputar dengan sangat cepat seperti bor dan menerobos keluar dari wilayah yang dipenuhi ki pedang. Kilatan cahaya darah muncul, dan pedang itu kembali berubah menjadi sosok Shuejiani. Keadaannya sangat menyedihkan. Napasnya pendek,
wajahnya pucat dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Ia akhirnya mengakui kekalahan. Dengan pengakuan kekalahan itu, aura Kaisar Dewa perlahan menghilang. Naga takdir di atas kepala Kaisar Dewa menelan sebagian besar naga takdir milik pendekar pedang darah. Banyak orang menghela napas panjang. Bukan karena pendekar pedang darah tidak cukup kuat, tetapi karena Kaisar Dewa terlalu kuat. Melalui pertempuran ini semua orang akhirnya melihat sebagian kekuatan Kaisar Dewa. Dengan kultivasi di puncak alam embrio roh tingkat 8, ia telah memahami konsep pedang dan konsep ruang. Selain itu, ia juga menguasai teknik bela diri garis keturunan ilahi tingkat rendah. Kekuatan seperti itu benar-benar menggetarkan hati. Bai Shijin, Du Songjue, Yan Kuangtu, Bai Chixue, pria gemuk, dan yang lainnya semuanya memperlihatkan ekspresi serius. Kaisar Dewa terlalu kuat. Pertanyaan besar muncul di dalam hati banyak orang. Mampukah Lu Ming melawannya dalam pertarungan terakhir? Bab 973. Bai Shijin menatap Lu Ming dengan wajah serius, lalu memberikan peringatan dengan suara rendah. Ia menyarankan agar Lu Ming tidak ragu mengakui kekalahan jika keadaan tidak menguntungkan, karena hasil yang telah dicapai Lu Ming sudah sangat luar biasa. Bahkan jika berada di posisi kedua, banyak orang tetap akan setuju jika Lu Ming dijadikan murid resmi. Du Songjue juga memberikan nasihat serupa agar Lu Ming melakukan yang terbaik. Lu Ming hanya tersenyum tipis dan mengangguk dengan tenang. Tidak seorang pun tampaknya benar-benar percaya bahwa ia bisa menang. Bai Shijin dan Du Songjue menyampaikannya dengan cara halus, tetapi maknanya sangat jelas. Mereka semua berpikir bahwa ia tidak akan mampu mengalahkan Kaisar Dewa. Perasaan diremehkan bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Tatapan mata Lu Ming berkilat tajam. Bagaimana mungkin hasilnya bisa diketahui tanpa bertarung terlebih dahulu? Pada saat itu Kaisar Dewa juga menatap ke arah Lu Ming sebelum melangkah turun ke tribun. Pertarungan terakhir belum langsung dimulai. Cahaya pertempuran tidak segera menyelimuti Lu Ming dan Kaisar Dewa. Kota kuno Providence tampaknya memberi waktu bagi Kaisar Dewa untuk beristirahat dan memulihkan diri setelah pertarungan sebelumnya. Kaisar Dewa memejamkan mata dan menenangkan napasnya. Setelah setengah jam berlalu, ia membuka mata. Dua berkas cahaya segera turun dan menyelimuti Lu Ming serta Kaisar Dewa. Pertarungan puncak akhirnya dimulai. Lu Ming dan Kaisar Dewa bergerak hampir bersamaan. Dalam sekejap keduanya telah mendarat di arena dan berdiri saling berhadapan. Di atas kepala Lu Ming melayang naga takdir sepanjang 3.000 kaki. Di atas kepala Kaisar Dewa juga melayang naga takdir yang panjangnya telah melampaui 2.600 kaki. Hanya terpaut beberapa ratus kaki dari naga takdir milik Lu Ming. Dua naga takdir itu saling berhadapan di udara. Tatapan Kaisar Dewa tampak tenang dan dingin. Ia memandang Lu Ming dengan sikap acuh tak acuh, seolah hasil pertarungan sudah ditentukan sejak awal. Lu Ming tetap berdiri tenang di tempatnya. Kaisar Dewa memiliki keyakinan yang sangat besar terhadap kekuatannya sendiri. Lu Ming tidak terpengaruh oleh sikap tersebut. Dalam hati Lu Ming telah memahami satu hal. Kaisar Dewa sebenarnya ingin bertarung hidup dan mati dengannya dan mengakhiri semuanya dalam satu pertempuran. Namun Kaisar Bela Diri Di telah memerintahkan agar Lu Ming tidak dibunuh. Tujuan sebenarnya sangat jelas. Di ingin menangkap Lu Ming hidup-hidup agar bisa merebut 9 garis keturunan naga miliknya. Lu Ming tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Apapun yang terjadi hari ini, ia harus menang. Jika bahkan tidak mampu mengalahkan Kaisar Dewa yang merupakan generasi muda, bagaimana mungkin ia bisa menghadapi di masa depan? Lu Ming mulai melangkah maju. Setiap langkah yang diambilnya membuat aura di tubuhnya semakin kuat dan semakin ganas. 4 konsep berputar di sekeliling tubuhnya sementara esensi sejati mengalir deras. Kekuatan naga di tubuhnya meledak keluar dan kulitnya diselimuti lapisan energi naga. 3 gelombang energi naga dilepaskan sekaligus. Aura Lu Ming melonjak tajam. Pada saat yang sama Kaisar Dewa juga bergerak. Kekuatan pedang yang mengerikan meledak dari tubuhnya. Ia melangkah maju dengan kecepatan luar biasa. Sebuah pedang tempur muncul di tangannya, lalu menebas ke arah Lu Ming. Niat pedang meledak dan cahaya pedang yang menakutkan melesat satu demi satu menuju Lu Ming. Ledakan terdengar berturut-turut. Lu Ming melepaskan lebih dari selusin pukulan berturut-turut. Setiap pukulan menghancurkan satu cahaya pedang. Dalam sekejap lebih dari selusin cahaya pedang telah dihancurkan. Semangat bertarung di mata Lu Ming semakin membara.
Ia terus maju menghadapi serangan Kaisar Dewa. Aura Kaisar Dewa semakin kuat. Kultivasi puncak alam embrio roh tingkat 8 sepenuhnya terungkap. Ia melangkah sekali lagi. Tubuhnya seolah menembus ruang dan menghilang sekejap sebelum muncul puluhan meter jauhnya dengan kecepatan luar biasa. Pada saat yang sama pedangnya kembali menebas ke udara. Rambut di seluruh tubuh Luming langsung berdiri. Rasa bahaya yang sangat kuat muncul di dalam hatinya. Dalam sepersekian detik Luming menghentakkan kakinya dan mundur dengan cepat. Sesaat setelah ia mundur, cahaya pedang menebas tepat di tempat ia berdiri sebelumnya. Arena pertarungan terbelah oleh tebasan itu dan percikan api beterbangan. Kaisar Dewa terus melancarkan serangan. Dalam sekejap puluhan tebasan pedang muncul. Rasa bahaya di hati Luming semakin kuat. Tanpa ragu ia mulai berlari cepat di arena. Setiap kali ia melintas, cahaya pedang muncul di belakangnya dan hampir memotong tubuhnya. Namun Kaisar Dewa tidak berhenti mengejar. Tubuhnya muncul di berbagai tempat seperti bayangan yang berkelebat di kehampaan. Dalam beberapa tarikan napas saja ia telah mendekati Luming. Pedang tempur di tangannya menebas lagi. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Luming dan menutup semua jalan keluar. Luming menyadari bahwa tidak mungkin lagi menghindar. Tatapan matanya menjadi tajam. Ia melepaskan 3 energi naga terakhir yang tersisa di tubuhnya. 6 energi naga yang dimilikinya kini telah digunakan sepenuhnya. Kekuatannya melonjak dengan cepat. Luming melepaskan puluhan pukulan ke segala arah. Ledakan keras bergema di arena. Seluruh cahaya pedang di sekitarnya hancur oleh kekuatan tinjunya. Namun Luming tidak berhenti. Setiap pukulan berikutnya meledak dengan kekuatan yang mengerikan hingga ruang di sekitarnya terdistorsi dan tertekan. Bahkan sebelum cahaya pedang Kaisar Dewa sempat keluar dari ruang tersebut, kekuatan itu sudah dihancurkan oleh pukulan Luming. Tatapan Kaisar Dewa menjadi semakin dingin. Ia terus mengayunkan pedangnya, sementara tinju Luming terus membombardir ruang di sekitarnya. Setiap kali tinju itu menghantam, cahaya pedang Kaisar Dewa hancur. Banyak tokoh kuat yang menyaksikan mulai memahami apa yang terjadi. Setiap kali cahaya pedang Kaisar Dewa hendak muncul dari ruang, akan terjadi fluktuasi kecil pada ruang tersebut. Luming memanfaatkan momen itu. Ia menghancurkan ruang tersebut dengan kekuatan tinju yang dahsyat, sehingga cahaya pedang tidak dapat terbentuk dengan sempurna. Banyak ahli mengangguk kagum. Tidak sulit merasakan fluktuasi ruang. Namun mampu menghancurkan ruang tersebut dengan kekuatan yang begitu tepat adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan. Mereka juga menyadari satu hal yang mengejutkan. Kekuatan yang ditunjukkan Luming saat ini lebih kuat daripada ketika ia bertarung melawan Autu sebelumnya. Artinya Luming sebenarnya masih menyembunyikan kekuatannya pada pertarungan sebelumnya. Kaisar Dewa berhenti menyerang dari jarak jauh. Ia mendengus dingin lalu melangkah maju. Tubuhnya berkelebat seperti cahaya yang melesat di antara bayangan. Kecepatannya sangat menakutkan. Setelah memahami konsep ruang, kecepatannya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Luming menyadari bahwa bahkan jika ia menggunakan langkah 9 naga menembus langit, ia tetap akan lebih lambat. Dalam sekejap Kaisar Dewa telah mendekatinya. Kekuatan pedang yang mengerikan meledak dari tubuh Kaisar Dewa. Cahaya pedang yang dahsyat menekan Luming. Ruang di sekitar mereka terdistorsi dan bahkan mulai retak. Kekuatan pedang itu sangat menakutkan. Perpaduan konsep pedang dan konsep ruang membuat kekuatan pedang Kaisar Dewa mencapai tingkat yang sangat tinggi. Pada saat itu Luming tidak memiliki jalan untuk mundur. Jika ia mundur, ia justru akan menghadapi serangan yang lebih mengerikan. Satu-satunya pilihan adalah menghadapi serangan itu secara langsung. Bab 974. Tatapan gila muncul di mata Luming. Ia menggerakkan inti esensi sejatinya dengan liar dan mendorong teknik penekan penjara langit hingga setengah kekuatannya, lalu melayangkan sebuah pukulan. Ledakan besar mengguncang arena. Energi tinju dan energi pedang bertabrakan dan meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah, begitu pula gelombang kekuatan tinju. Namun semuanya tertahan oleh kekuatan tak terlihat di tepi arena sebelum akhirnya menghilang. Luming mundur 3 langkah berturut-turut. Ki dan darah di dalam tubuhnya bergejolak. Kaisar Dewa kembali menyerang. Ia mengeluarkan raungan panjang lalu menebas sekali lagi. Cahaya pedang yang tak berujung menyembur keluar bersama kekuatan yang menembus ruang dan menebas ke arah Luming.
Itu adalah pedang Kaisar Tiangang, teknik bela diri garis keturunan ilahi tingkat rendah yang sebelumnya telah mengalahkan pendekar pedang darah. Semua mata tertuju pada arena. Semua orang ingin melihat bagaimana Lu Ming akan menghadapi serangan tersebut. Raungan naga mengguncang udara. 9 naga muncul dan tubuh Lu Ming berubah menjadi 9 naga. Ke-9 naga itu mengayunkan cakar mereka berturut-turut dan mendorong teknik penekan penjara langit hingga 60% kekuatannya. Ledakan demi ledakan terus bergema. Sebagian besar cahaya pedang berhasil dihentikan. Namun masih ada beberapa cahaya pedang yang menembus pertahanan dan menghantam tubuh 9 naga. Sisik naga langsung terbelah dan luka dalam muncul di tubuh mereka. Darah mengalir keluar. Meski demikian, serangan itu akhirnya berhasil ditahan oleh Lu Ming. Kerumunan menjadi gempar. Banyak orang tidak percaya bahwa Lu Ming mampu menahan teknik bela diri tingkat dewa milik Kaisar Dewa. Seruan kaget terdengar di mana-mana. Bahkan pendekar pedang darah telah kalah oleh jurus ini, tetapi Lu Ming mampu menahannya. Para ahli yang berpengalaman segera memahami situasinya. Lu Ming jelas juga menggunakan teknik bela diri tingkat dewa. Semua orang tercengang. Namun keadaan sebenarnya masih tidak menguntungkan bagi Lu Ming. Meskipun ia menguasai teknik bela diri tingkat dewa, kultivasinya saat ini belum cukup untuk mengeluarkan kekuatan penuh teknik tersebut. Sebaliknya, kultivasi Kaisar Dewa lebih tinggi sehingga kekuatan teknik bela dirinya juga lebih kuat. Banyak tokoh kuat memandang arena dengan ekspresi serius. Di atas arena, mata Kaisar Dewa memancarkan cahaya tajam yang mengerikan. Ia tidak lagi terlihat acuh tak acuh seperti sebelumnya. Kali ini suaranya juga dipenuhi ketajaman. Lu Ming ternyata mampu menahan serangan itu. Namun Kaisar Dewa tidak berhenti. Ia mengeluarkan jurus berikutnya. Tubuh Kaisar Dewa memancarkan cahaya emas terang seperti matahari keemasan. Ia mengayunkan pedang tempurnya sekali lagi. Ruang di sekelilingnya terdistorsi hebat, dan bahkan mulai retak sebelum semuanya terseret oleh cahaya pedang yang menebas menuju Lu Ming. Secara logika hanya ahli alam dewa spiritual yang mampu memotong ruang. Namun Kaisar Dewa mampu melakukannya karena kekuatan konsep ruang yang ia kuasai. Dengan dorongan konsep ruang, tebasan pedangnya membawa kekuatan pemotongan ruang dan meluncur menuju Lu Ming. Ruang terpelintir dan cahaya pedang memenuhi langit. Lu Ming melawan dengan sekuat tenaga. Cakar naga terus mencengkeram dan ekor naga menghantam seperti cambuk dewa. Namun cahaya pedang di sekelilingnya terlalu banyak dan kekuatannya terlalu kuat. Lu Ming tidak mampu menahan semuanya. Ki pedang yang sangat tajam meluncur di sekitar tubuhnya dan meninggalkan luka-luka di tubuhnya. Lu Ming sama sekali tidak memperhatikan luka-luka tersebut. Ia terus bertarung dengan seluruh kekuatannya. Pada saat yang sama ia juga melakukan sesuatu secara diam-diam. Ia terus memurnikan energi batu esensi untuk mencoba menembus batas kultivasinya. Sebelumnya ia telah memerintahkan 9 naga untuk menelan lebih dari 200.000 batu mentah. Ia ingin bertarung sambil menerobos ke tingkat kultivasi berikutnya. Ia dapat merasakan bahwa ia sudah sangat dekat dengan tingkat ke-8 alam embrio roh. Kaisar Dewa terlalu kuat. Jika ia tidak meningkatkan kultivasinya, akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Kaisar Dewa memiliki konsep pedang tingkat keempat dan konsep ruang tingkat ketiga. Gabungan keduanya tidak lebih lemah dari 4 konsep yang dimiliki Lu Ming. Selain itu, Kaisar Dewa juga menguasai teknik bela diri tingkat dewa serta teknik kultivasi tingkat dewa yang sangat kuat. Esensi sejatinya sangat melimpah. Dalam semua aspek itu, Lu Ming tidak memiliki keunggulan. Meskipun ia memiliki kekuatan naga sebagai penopang, ia juga merasakan bahwa Kaisar Dewa tampaknya didukung oleh kekuatan misterius yang sangat kuat. Dalam banyak hal, Lu Ming justru berada pada posisi yang lebih lemah. Ia terus bertarung dengan sekuat tenaga dan telah bertukar puluhan jurus dengan Kaisar Dewa. Pada saat itu tubuh 9 naga dipenuhi luka. Sisik-sisik mereka retak dan banyak yang terlepas. Bekas tebasan pedang memenuhi tubuh mereka dan darah terus mengalir. Pemandangan itu sangat menyedihkan. Di tribun penonton, Bai Cixue mengepalkan tangan dengan kuat. Matanya dipenuhi kabut tipis karena rasa khawatir. Pria gemuk, Ruan Tingting, dan yang lainnya juga menatap arena tanpa berkata apa-apa. Mereka semua sangat cemas. Sebaliknya orang-orang dari Istana Ilahi Surgawi Empyrean, Lembah Iblis Surgawi, dan Sekte Mayat Surgawi justru merasa gembira.
Mereka percaya bahwa Luming akan segera kalah. Banyak suara terdengar dari berbagai arah yang meramalkan kekalahan Luming dalam beberapa langkah saja. Sebagian orang bahkan merasa sayang karena pertarungan ini bukan pertarungan hidup dan mati. Menurut mereka Luming hanya menunda kekalahan. Sementara itu di arena, aura Kaisar Dewa semakin kuat. Setiap tebasan pedangnya membawa ki pedang yang mengerikan. Konsep ruang dan konsep pedang bersatu untuk menekan Luming. Semakin banyak luka muncul di tubuh 9 naga. Di dalam hati Luming terdengar raungan. Ia terus memurnikan energi dan mendorong inti esensinya hingga batas. Tiba-tiba aura yang sangat kuat meledak dari tubuh 9 naga. Kerumunan kembali gempar. Banyak orang berseru tidak percaya. Luming ternyata berhasil menembus batas kultivasinya di tengah pertempuran. Para tokoh kuat di tribun bahkan berdiri karena terkejut. Tidak ada yang menyangka Luming mampu menerobosi kultivasi saat sedang bertarung melawan Kaisar Dewa. Beberapa orang menunjukkan ekspresi kegembiraan. Tindakan Luming benar-benar melampaui dugaan mereka. Di arena, wajah Kaisar Dewa berubah. Ketentraman di matanya menghilang dan digantikan oleh kemarahan serta niat membunuh. Luming menggunakan pertarungan melawannya sebagai kesempatan untuk menerobos kultivasi. Hal itu terasa seperti penghinaan baginya. Pada saat itu niat membunuh yang kuat terpancar dari tubuh Kaisar Dewa. Di tempat yang tinggi terdengar suara tenang. Suara itu berasal dari Kaisar Bela Diri Diyi. Ia menyatakan bahwa garis keturunan 9 naga memang luar biasa. Mendengar kata-kata itu banyak orang langsung memahami sesuatu. Mereka menganggap bahwa terobosan Luming bukan sepenuhnya karena kemampuannya sendiri, melainkan karena kekuatan garis keturunan 9 naga. Hati Kaisar Dewa kembali tenang setelah mendengar penjelasan tersebut. Namun cahaya di matanya menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Beberapa tokoh kuat menyadari maksud Diyi. Dengan satu kalimat, ia telah mengalihkan kekagetan orang-orang kepada garis keturunan Luming dan menenangkan hati Kaisar Dewa. Kaisar Dewa yang telah kembali tenang justru menjadi lawan yang jauh lebih menakutkan. Bab 975. Raungan naga mengguncang langit. Ke-9 naga mengayunkan cakar mereka beberapa kali, dan cahaya pedang Kaisar Dewa langsung hancur berkeping-keping. Aura pertempuran yang mengerikan memenuhi arena. Tatapan ke-9 naga memancarkan keinginan bertarung yang kuat dan keganasan yang menakutkan. Sisik-sisik yang sebelumnya terlepas dari tubuh mereka serta luka berdarah akibat ki pedang mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat jelas oleh mata. Aura ganas dan dahsyat terus terpancar dari tubuh 9 naga. Perlahan-lahan momentum mereka mulai menekan Kaisar Dewa. Dengungan pedang menggema di seluruh kota kuno Providence. Sebuah pedang tempur emas muncul di atas kepala Kaisar Dewa. Begitu pedang itu muncul, perhatian semua orang langsung tertuju padanya. Pedang tempur emas itu dipenuhi aura kemuliaan. Seekor naga emas melilit gagangnya, memancarkan keagungan luar biasa. Pedang itu seolah merupakan kaisar dari semua pedang. Kekuatannya menindas seluruh alam semesta. Pedang kaisar merupakan garis keturunan yang hanya diwariskan kepada keturunan langsung, Kaisar Bela Diri Diyi. Ini merupakan kali kedua Luming melihat garis keturunan pedang kaisar. Ia pernah melihatnya pada Difeng, dan kini muncul kembali pada Di Shen. Pada masa lalu, Difeng hanyalah seorang ahli tingkat dewa tingkat 4. Namun kini 8 cakra emas milik Kaisar Dewa memancarkan cahaya yang mempesona hingga membuat banyak orang tercengang. Garis keturunan tingkat keilahian peringkat 8 kembali muncul. Sebelumnya si gendut telah memasuki ruang hampa. Kini Kaisar Dewa melakukan hal yang sama. Banyak orang terdiam dengan ekspresi serius. Sosok Kaisar Dewa berkelebat lalu menghilang ke dalam pedang Kaisar. Pedang itu bergetar dan kekuatan pedang yang mengerikan meledak, menekan ke arah Luming. Luming mengayunkan cakar naganya dan menghancurkan kekuatan pedang yang luar biasa itu. Jantung para penonton berdebar kencang. Semua orang menahan napas sambil menatap arena pertarungan. Mereka memahami bahwa pertempuran terakhir telah dimulai. Tidak seorang pun menyangka pertempuran ini dapat mencapai tahap seperti ini. Luming berhasil menembus batas kultivasinya di tengah pertempuran dan meningkatkan kekuatan tempurnya secara drastis hingga memaksa Kaisar Dewa menggunakan fusi garis keturunan. Kini hasil pertempuran dipenuhi ketegangan. Pedang penghancur dunia muncul bersama getaran pedang Kaisar. Cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya terpancar keluar dan berubah menjadi ki pedang.
Energi pedang yang tak terbatas berkumpul di sekitar pedang kaisar seperti sepasang sayap pedang raksasa. Dalam sekejap, ki pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat menuju 9 naga. Setiap ki pedang membawa kekuatan yang menakutkan dan menutupi setiap bagian tubuh 9 naga. 9 naga meraung dan menginjakkan cakar mereka, menjalankan langkah 9 naga yang menginjak langit. Ruang hampa bergetar dan energi dahsyat meledak, menghancurkan seluruh ki pedang yang datang. Tubuh 9 naga berputar dan mereka menerkam ke arah pedang kaisar di udara. Pedang kaisar bergetar hebat dan menebas ke arah 9 naga dengan niat pedang yang menakutkan. Seekor naga dan sebuah pedang bertarung sengit di atas arena. Raungan naga dan dentingan pedang menggema di seluruh dunia. Ledakan demi ledakan terus terdengar ketika keduanya bertempur dengan ganas. Pertarungan berlangsung sengit tanpa pemenang yang jelas. Untuk waktu yang lama keduanya berada dalam keadaan seimbang dan bertarung ratusan jurus. Lebih dari 20 menit telah berlalu dan belum ada pemenang yang muncul. Menurut aturan, jika pertempuran berlangsung 30 menit tanpa pemenang, kota kuno Providence akan secara otomatis menentukan pemenang berdasarkan siapa yang berada di atas angin. Namun saat ini keduanya tampak benar-benar seimbang. Semua orang menahan napas dan menatap arena pertarungan tanpa berani bersuara keras. Bahkan generasi tua, para dewa roh, dan para tokoh tertinggi yang telah hidup ribuan tahun belum pernah menyaksikan pertempuran seperti ini. Kedua orang ini memiliki potensi untuk menjadi ahli alam raja bela diri di masa depan. Mereka merupakan keberadaan langka yang mungkin hanya muncul sekali dalam 100 atau bahkan 1000 tahun. Jika muncul, mereka adalah tokoh yang mampu menekan sebuah zaman. Kemunculan dua orang seperti itu dalam satu zaman merupakan hal yang sangat jarang. 100 tahun yang lalu Yan Kuangtu muncul secara tiba-tiba. Tidak ada seorang pun dari generasi muda di wilayah Tandus Timur yang mampu mengalahkannya. Ia menyapu seluruh ahli kuat dan mencapai puncak. Beberapa ribu tahun yang lalu kemunculan penguasa 9 matahari juga sama. Ia tak tertandingi. Namun generasi saat ini berbeda. Terlalu banyak jenius dan ahli kuat yang muncul hingga mampu menandingi Kaisar Dewa. Pertempuran antara naga dan pedang berlangsung sengit. Akhirnya setelah benturan dahsyat di udara, keduanya mundur. Pedang kaisar bergetar hebat lalu runtuh dan kembali menjadi bentuk manusia. Kerumunan penonton terkejut. Namun pada saat yang sama tubuh 9 naga bersinar lalu terurai, kembali menjadi wujud Lu Ming. Kekuatan garis keturunan keduanya tampak habis pada saat yang sama. Aura membunuh terpancar dari mata Kaisar Dewa. Energi kuat tiba-tiba meledak dari tubuhnya dan api emas menyebar ke seluruh tubuhnya. Aura Kaisar Dewa menjadi jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Satu jenis alam niat baru muncul. Alam niat ini sangat mirip dengan niat api, tetapi memiliki karakter yang berbeda. Alam itu disebut alam niat api emas. Kaisar Dewa ternyata telah memahami 3 jenis niat. Niat api emasnya bahkan telah mencapai tingkat keempat dan menyatu dengan 2 niat lainnya. Semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka Kaisar Dewa masih menyembunyikan kekuatan seperti ini. Ekspresi Yan Kuangtu, Bai Shijin, dan yang lainnya berubah drastis. Banyak orang mulai merasa bahwa Kaisar Dewa akan memenangkan pertempuran ini. Kepala keluarga Wang bahkan semakin tidak senang melihat Lu Ming yang semakin kuat. Namun Lu Ming tetap berdiri dengan tenang di arena. Tulisan prasasti tiba-tiba muncul di seluruh tubuhnya dan membentuk berbagai susunan. Semua susunan itu merupakan susunan pendukung. Sebagian meningkatkan kecepatan, sebagian memperkuat pertahanan, dan sebagian lainnya meningkatkan ledakan energi sejati. Lebih dari 10 susunan muncul sekaligus sehingga aura Lu Ming melonjak tajam. Pada saat yang sama, Lu Ming melangkah maju. Prasasti muncul di seluruh arena pertarungan bahkan hingga ke udara, membentuk sebuah susunan besar yang menutupi arena. Para penonton tercengang. Selama lebih dari 20 menit pertempuran sebelumnya, Lu Ming ternyata diam-diam telah mengukir prasasti. Kini sebuah susunan mantra raksasa telah selesai dibangun tanpa disadari oleh siapapun. Karena Lu Ming selalu bertarung menggunakan kekuatan bela diri yang luar biasa, semua orang lupa satu hal penting. Lu Ming bukan hanya seorang ahli bela diri yang sangat kuat. Ia juga merupakan seorang ahli dao prasasti yang luar biasa. Bab 976. Ledakan kekuatan Lu Ming yang tiba-tiba membuat banyak orang tersadar bahwa Lu Ming bukan hanya seorang kultivator seni bela diri, tetapi juga seorang ahli dao prasasti. Lu Ming melangkah maju dengan aura membara.
tubuhnya bergerak secepat angin, menyerbu menuju Kaisar Dewa. Pada saat yang sama susunan besar di arena pertarungan bersinar terang. Tombak-tombak panjang terbentuk satu demi satu dari cahaya formasi, masing-masing memancarkan aura tajam yang mengerikan. Tombak-tombak itu melesat menuju Kaisar Dewa. Selama pertarungan sebelumnya melawan Kaisar Dewa, Lu Ming memang tidak dapat sepenuhnya berkonsentrasi membangun formasi. Namun setelah lebih dari 20 menit pertempuran, susunan yang dibentuknya sama sekali tidak lemah. Ditambah lagi berbagai susunan pendukung yang memperkuat tubuhnya, kekuatan tempur Lu Ming meningkat drastis. Tatapan Kaisar Dewa menjadi sangat suram. Pedangnya terus berayun, menebas dan menghancurkan tombak-tombak panjang yang ditembakkan oleh formasi tersebut. Ledakan demi ledakan mengguncang arena. Lu Ming melangkah maju dan menampar pedang Kaisar dengan telapak tangannya. Tubuh Kaisar Dewa bergetar hebat dan terdorong mundur. Lu Ming tidak memberi kesempatan sedikit pun. Ia terus maju dan menyerang tanpa henti. Pada saat yang sama susunan besar terus bersinar, membentuk tombak-tombak panjang baru yang terus menyerang Kaisar Dewa. Kaisar Dewa tidak mampu menahan serangan itu dan terpaksa mundur terus-menerus. Keadaannya berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Ia telah melepaskan 3 jenis alam niat, dan kekuatan serangannya sangat mengerikan. Namun tetap saja ia tidak mampu menandingi Lu Ming. Masalah terbesar adalah alam niat ruang miliknya masih berada pada tingkat sempurna tingkat 3, sementara 2 alam niat lainnya telah mencapai tingkat 4. Hal ini membuatnya sulit mengeluarkan kekuatan penuh dari ketiga alam niat tersebut secara bersamaan. Kaisar Dewa meraung dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertarung. Namun situasi tetap tidak berubah. Lu Ming memanggil garis keturunan lainnya. Prasasti penindas penjara muncul di atas kepalanya. Tubuh Lu Ming berubah menjadi prasasti raksasa yang menekan ke arah Kaisar Dewa. Kekuatan garis keturunan 9 naga telah habis digunakan, tetapi kekuatan garis keturunan prasasti penindas penjara masih tersisa. Kerumunan penonton menjadi sunyi. Banyak orang telah mengetahui bahwa Lu Ming memiliki 2 garis keturunan tingkat dewa, sehingga mereka tidak terlalu terkejut. Prasasti penindas penjara menghantam Kaisar Dewa dengan keras. Tubuh Kaisar Dewa bergetar hebat dan terlempar ke belakang. Wajahnya pucat dan seteguk darah keluar dari mulutnya. Prasasti penindas penjara bersinar terang dan terus menekan ke arahnya. Wajah Kaisar Dewa menjadi sangat muram. Ia melangkah dan tubuhnya menghilang seketika, muncul kembali di tempat lain yang berjarak sekitar 100 meter. Prasasti penindas penjara bergetar dan terus mengejar. Kaisar Dewa tidak berani menghadapi serangan itu secara langsung. Ia hanya dapat terus menggunakan perpindahan ruang untuk menghindar. Sosoknya berkedip dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Pemandangan ini membuat wajah para anggota Istana Ilahi Surga Empyrean berubah sangat buruk. Dalam keadaan seperti ini, Kaisar Dewa berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Jika waktu setengah jam habis, kota kuno Providence akan langsung menentukan bahwa Kaisar Dewa telah kalah. Namun kekalahan ini masih lebih baik dibandingkan menyerah. Jika seseorang mengakui kekalahan, ia akan kehilangan 90% nilai takdirnya. Sedangkan jika kalah karena penilaian kota kuno, ia hanya kehilangan setengahnya. Wajah Kaisar bela diri, Di, menjadi gelap. Nilai takdir yang diperoleh dalam setiap pertempuran takdir sangat penting baginya. Namun kali ini tampaknya kemenangan akan jatuh ke tangan Lu Ming dan Sekte Jimat. Lu Ming terus menekan lawannya dengan serangan tanpa henti. Kaisar Dewa hanya dapat menghindar tanpa mampu membalas. Waktu berlalu dengan cepat. Akhirnya arena pertarungan bergetar hebat. 2 pilar cahaya turun dari langit dan menyelimuti Lu Ming serta Kaisar Dewa. Waktu setengah jam telah habis. Pertempuran pun berakhir. Prasasti penindas penjara menyusut dengan cepat dan kembali berubah menjadi wujud Lu Ming. Naga takdir di atas kepala Lu Ming mengaum keras. Ia langsung menerkam naga takdir di atas kepala Kaisar Dewa dan menggigitnya. Akhirnya naga takdir Kaisar Dewa kehilangan setengah kekuatannya. Naga takdir Kaisar Dewa kini tersisa sedikit lebih dari 1.300 kaki. Sebaliknya naga takdir milik Lu Ming membesar dengan cepat hingga panjangnya melampaui 4.000 kaki. Naga takdir raksasa itu melayang di atas kepala Lu Ming seperti naga sejati yang hidup. Lu Ming telah menang. Sorakan kegembiraan langsung pecah. Si gendut menjadi orang pertama yang berteriak penuh semangat. Bai Chiksue, Ruan Tingting, dan yang lainnya juga ikut bersorak dengan gembira. Bahkan Huan Zhen, Wen Jishi, dan yang lain tidak dapat menyembunyikan kegembiraan mereka.
Huan Zhen hanya bisa menghela napas kagum. Ia menyadari bahwa dirinya tidak dapat menandingi kekuatan Lu Ming. Jimai, Meng Jia, dan yang lainnya saling memandang dengan senyum pahit. Namun di dalam hati mereka juga muncul sedikit kebanggaan karena pernah bertarung melawan Lu Ming. Di tribun para tokoh penting, Bai Shijin, Du Songjue, Meng Chong, dan yang lainnya sangat bersemangat. Lu Ming memenangkan tempat pertama. Naga takdirnya bahkan melampaui panjang 4.000 kaki. Tanpa keraguan, Sekte Jimat menduduki peringkat pertama dalam keseluruhan pertempuran takdir kali ini. Sejak hilangnya Lian Chang, Sekte Jimat mengalami kemunduran besar dan tidak pernah lagi meraih posisi pertama. Kini mereka akhirnya kembali ke puncak. Dengan hasil ini, Sekte Jimat pasti akan memperoleh keberuntungan besar dari takdir langit dan bumi. Harapan untuk kebangkitan sekte itu pun kembali muncul. Mereka semua sangat bersemangat. Dahulu mereka hanya memberi tekanan kepada Lu Ming agar berusaha meraih tempat pertama. Dalam hati mereka sebenarnya tidak benar-benar yakin bahwa Lu Ming mampu melakukannya. Namun kini Lu Ming benar-benar mencapainya. Sementara itu, orang-orang dari Istana Ilahi Surga Empyrean, Sekte Mayat Surgawi, dan Lembah Iblis Langit menunjukkan ekspresi yang sangat berbeda. Sebagian besar dari mereka terkejut. Sebelum pertempuran takdir dimulai, tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa Lu Ming akan menjadi juara pertama. Pada awalnya banyak pihak bahkan berusaha membunuhnya dan mengira ia pasti akan mati. Namun Lu Ming terus menciptakan keajaiban dan akhirnya mengalahkan Kaisar Dewa untuk meraih tempat pertama. Kepala keluarga Wang dan keluarga Jiang dipenuhi niat membunuh yang kuat. Kaisar bela diri Di Yi tetap diam tanpa sepatah kata pun, tetapi cahaya dingin bersinar di matanya. Di lembah iblis, langit terdengar tawa lembut dari Kaisar Iblis yang mempesona, membuat banyak orang merasakan jantung mereka berdebar lebih cepat. Sementara suara Kaisar Mayat yang tajam terdengar dengan nada yang sangat berbeda. Autu, Xue Jiani, Feng Xuan, dan yang lainnya menatap Lu Ming dengan mata penuh semangat bertarung. Mulai saat ini mereka sadar bahwa mereka memiliki seorang lawan tangguh. Lawan yang memberikan tekanan sangat besar bagi mereka. Pada saat itu pilar cahaya yang menyelimuti Lu Ming tiba-tiba bersinar terang. Kemudian sebuah benda muncul dari udara kosong dan perlahan turun dari langit menuju Lu Ming. Bab 977. Sebuah token tiba-tiba muncul di atas pilar cahaya lalu terbang menuju Lu Ming. Lu Ming secara naluriah menangkapnya. Token itu berwarna ungu keemasan dan memancarkan aura kuno yang misterius. Dari arah lembah iblis langit, tiba-tiba terdengar teriakan kaget dari Kaisar Iblis. Suasana langsung berubah. Seseorang dengan status seperti Kaisar Iblis jarang sekali kehilangan ketenangan. Namun kali ini suaranya jelas dipenuhi keterkejutan. Tidak lama kemudian Kaisar Mayat dan Kaisar Bela Diri Di Yi juga berdiri dari tempat duduk mereka. Cahaya tajam memancar dari mata mereka. Banyak tokoh generasi tua tampak menyadari sesuatu dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Sebaliknya, sebagian besar generasi muda saling memandang dengan bingung karena tidak memahami apa yang sedang terjadi. Lu Ming sendiri juga penuh rasa ingin tahu. Ia menunduk dan memeriksa token di tangannya. Token itu memiliki warna ungu keemasan yang aneh dan tampak terbuat dari bahan yang tidak dikenal. Pada permukaannya terukir dua kata kuno yang berarti kekacauan primordial. Tiba-tiba sebuah suara muncul langsung di dalam pikiran Lu Ming. Suara itu tidak berasal dari luar, melainkan terdengar jelas di dalam kesadarannya. Suara itu menyatakan ucapan selamat atas keberhasilan melewati ujian awal. Lu Ming terkejut dan langsung mencoba mencari asal suara tersebut. Namun tidak ada jawaban. Lu Ming terus memanggil dalam pikirannya tetapi tetap tidak mendapatkan respons. Rasa penasaran muncul dalam hatinya. Jika itu hanya ujian awal, maka kemungkinan masih ada ujian lain di masa depan. Pada saat itu naga takdir di atas kepala Lu Ming mengaum keras. Tubuh naga itu menyusut dengan cepat lalu berubah menjadi seberkas cahaya yang langsung memasuki tubuh Lu Ming dan menghilang. Pada saat yang sama naga takdir, naga kecil, dan berbagai bentuk makhluk takdir di atas kepala para jenius muda lainnya juga berubah menjadi cahaya dan memasuki tubuh masing-masing. Kota kuno Providence tiba-tiba bergetar hebat. Cahaya terang menyebar ke segala arah dari seluruh kota kuno. Sebagian cahaya terbang menuju orang-orang dari lembah iblis langit. Sebagian besar cahaya memasuki tubuh para murid mereka, sementara bagian terbesar memasuki tubuh Kaisar Iblis. Bagian lainnya terbang menuju sekte mayat surgawi dan memasuki tubuh para murid sekte tersebut. Kaisar Mayat juga menerima bagian cahaya terbesar di antara mereka,
Ada pula cahaya yang jauh lebih terang yang terbang menuju istana ilahi surga Empyrean. Sebagian besar memasuki tubuh Kaisar bela diri Di Yi dan para muridnya. Namun jumlah cahaya yang paling besar terbang menuju sekte jimat. Para murid sekte jimat menerima cahaya dalam jumlah besar. Bai Shijin, Du Songjue, para tetua sekte, Yan Kuangtu, serta berbagai tokoh kuat lainnya semuanya diselimuti bola cahaya yang besar. Bahkan tetua Yun memperoleh cahaya yang lebih banyak daripada Kaisar Iblis maupun Kaisar Mayat. 9 matahari tertinggi, Bai Shijin dan Du Songjue, bahkan menerima cahaya lebih banyak daripada Kaisar bela diri Di Yi. Orang-orang dari 3 kekuatan besar lainnya memandang dengan rasa iri. Cahaya tersebut merupakan cahaya keberuntungan legendaris yang sangat misterius. Jika seseorang melihat dari luar kota kuno Providence pada saat itu, mereka akan menyaksikan seluruh kota kuno memancarkan cahaya yang menyilaukan. Berkas-berkas cahaya melesat ke segala arah menuju wilayah tandus timur. Di antara semuanya, cahaya yang terbang menuju sekte jimat merupakan yang terbesar dan paling banyak. Kecepatan cahaya itu luar biasa. Dalam sekejap ia melintasi lapisan ruang dan langsung mencapai sekte jimat. Pada saat itu para murid sekte jimat di berbagai tempat merasakan tubuh mereka diselimuti cahaya misterius. Beberapa orang yang telah lama terjebak pada batas kultivasi, tiba-tiba merasakan hambatan mereka runtuh ketika cahaya itu melewati tubuh mereka. Mereka langsung menembus batas dan memasuki alam kultivasi baru. Orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Lu Ming juga memperoleh cahaya dalam jumlah besar. Ayah dan ibu Lu Ming, Lu Yuntian dan Li Ping, serta anggota keluarga Lu lainnya juga diselimuti cahaya keberuntungan. Banyak orang tercengang oleh pemandangan itu. Para anggota sekte jimat yang berada di kota kuno Providence sangat gembira. Inilah berkah keberuntungan yang legendaris. Lu Ming merasakan pikirannya menjadi sangat jernih dan semangatnya meningkat. Namun selain itu ia tidak merasakan perubahan lain. Ia melangkah kembali menuju wilayah sekte jimat. Pertempuran takdir telah berakhir dan sudah waktunya untuk meninggalkan tempat itu. Tujuan Lu Ming akhirnya tercapai. Pada saat itu sebuah suara agung tiba-tiba bergema. Semua orang terkejut karena suara itu berasal dari Kaisar bela diri Di Yi. Semua mata langsung tertuju padanya. Bai Shijin dan Du Songjue juga menatap Kaisar bela diri Di Yi dengan ekspresi serius. Wajah Kaisar bela diri Di Yi tampak tenang tetapi matanya sangat tajam. Pandangan itu tertuju langsung kepada Bai Shijin dan Du Songjue. Keagungan dan otoritas yang kuat terpancar dari sikapnya. Ia menyatakan bahwa Lu Ming adalah orang yang diinginkannya. Menurutnya Lu Ming telah membantu sekte jimat memenangkan pertempuran takdir dan memperoleh keberuntungan besar. Kini sekte jimat sudah memperoleh manfaat yang cukup, sehingga mereka diminta untuk menyerahkan Lu Ming kepadanya. Nada suara itu penuh dengan otoritas yang tidak bisa dibantah. Di wilayah tandus timur memang tidak banyak orang yang berani menentang kata-kata Kaisar bela diri Di Yi. Semua orang terkejut. Kaisar bela diri Di Yi jelas sedang menekan sekte jimat. Tatapan seluruh orang langsung tertuju pada Bai Shijin dan Du Songjue. Wajah kedua pemimpin sekte jimat itu menjadi gelap. Bai Shijin menatap Kaisar bela diri Di Yi dengan tenang. Ia menyatakan bahwa Lu Ming telah membantu sekte jimat memenangkan pertempuran takdir dan membawa keberuntungan besar bagi sekte tersebut. Karena itu ia tidak akan menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Du Songjue juga menyatakan sikapnya dengan tegas. Ia telah hidup selama ribuan tahun dan tetap memegang prinsip. Dalam hal ini tidak ada ruang untuk negosiasi. Kedua pemimpin sekte jimat menolak permintaan Kaisar bela diri Di Yi tanpa ragu. Alis Kaisar bela diri Di Yi sedikit berkerut. 2 cahaya tajam keluar dari matanya dan aura kekuasaan yang menakutkan menyebar. Ia menyatakan bahwa mereka harus mempertimbangkan dengan matang apakah pantas mengorbankan seluruh sekte jimat demi 1 orang. Kata-kata itu membuat banyak orang terkejut. Jika Kaisar bela diri Di Yi benar-benar menyerang sekte jimat, maka peristiwa itu akan mengguncang seluruh wilayah tandus timur. Di masa depan mungkin hanya akan tersisa 3 kekuatan penguasa, bukan 4. Du Songjue menjawab dengan tegas bahwa ia siap menghadapi segala konsekuensi. Bai Shijin kemudian mengumumkan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Lu Ming bukan hanya anggota sekte jimat. Lu Ming adalah Zongzi sekte jimat. Artinya ia adalah penerus resmi yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin sekte di masa depan. Kerumunan penonton langsung gempar. Lu Ming ternyata adalah penerus sekte jimat. Bai Shijin kemudian menyatakan satu hal lagi dengan sangat jelas.
Luming bukan hanya penerus sekte jimat. Ia juga merupakan pewaris Grandmaster Liao Chang. Bab 978. Ketika pernyataan itu diucapkan, suasana seketika meledak seperti bom yang dijatuhkan. Seluruh hadirin menjadi gempar. Banyak orang tidak percaya bahwa Luming adalah penerus Kaisar Liao Chang. Kaisar Liao Chang telah menghilang selama 3.000 tahun. Selama ini beredar kabar bahwa ia telah meninggal ketika berkelana di luar negeri. Karena itu, kemunculan seorang penerus tiba-tiba mengejutkan semua orang. Sebagian orang bahkan berspekulasi bahwa Kaisar Liao Chang mungkin masih hidup. Dugaan ini membuat keributan semakin besar. Kaisar Liao Chang dikenal sebagai ahli alkimia nomor 1 di wilayah Tandus Timur. Seni prasastinya tidak tertandingi. Jika ia benar-benar masih hidup, kabar itu akan mengguncang seluruh wilayah Tandus Timur dan mengubah keseimbangan kekuatan yang ada. Tatapan Kaisar bela diri Di Yi menyala seperti dua pedang ilahi yang menembus langit. Tubuhnya memancarkan niat membunuh yang sangat kuat. Kaisar bela diri. Di Yi menatap Luming dengan dingin dan mempertanyakan apakah Luming benar-benar murid Liao Chang. Luming memandang balik tanpa rasa takut. Cahaya berkedip di tangannya, lalu sebuah gulungan muncul. Luming memperlihatkan gulungan itu kepada Di Yi. Pandangan Kaisar bela diri Di Yi tertuju pada gulungan tersebut. Ia mengenali bahwa gulungan itu berisi ilustrasi lengkap berbagai susunan formasi, dan menyadari bahwa Luming benar-benar telah mewarisi ajaran Liao Chang. Semua mata di tempat itu tertuju pada gulungan tersebut. Banyak orang merasakan getaran di hati mereka. Diagram susunan lengkap itu adalah harta paling berharga milik Kaisar Liao Chang. Karena gulungan itu berada di tangan Luming, tidak diragukan lagi bahwa ia adalah penerus Liao Chang. Yang paling terkejut adalah para tetua dan murid sekte jimat. Mereka memandang gulungan rumit itu dengan perasaan tidak percaya sekaligus gembira. Wan Zhen, Wen Zhongyi, Bai Chixue, Jimai, dan yang lainnya sangat terkejut sekaligus bersemangat. Pada saat itu mereka akhirnya memahami alasan para tetua sekte jimat memilih Luming sebagai calon pewaris sekte. Hal itu karena Luming adalah penerus dari ahli besar Liao Chang. Bai Chixue dengan suara gemetar bertanya kepada Bai Shijin mengenai keadaan guru besar Liao Chang. Bai Shijin menghela napas panjang dan menyatakan bahwa guru besar Liao Chang tidak akan kembali lagi. Setelah itu Bai Shijin kembali memandang Kaisar bela diri Di Yi dan menyatakan bahwa Luming adalah penerus guru besar Liao Chang sekaligus pewaris sekte jimat. Ia juga menyebut bahwa Di Yi pernah mencelakai guru besar Liao Chang, sehingga mustahil bagi sekte jimat untuk menyerahkan Luming kepadanya. Pernyataan itu mengguncang semua orang seperti guntur yang meledak di dalam pikiran mereka. Fakta bahwa Kaisar Liao Chang ternyata dibunuh oleh Kaisar bela diri Di Yi membuat semua orang sangat terkejut. Bukan hanya orang-orang dari sekte jimat yang terguncang, para murid, tetua, bahkan para penguasa dari 3 kekuatan besar lainnya juga terdiam karena terkejut. Selama ini hampir semua orang percaya bahwa Kaisar Liao Chang meninggal ketika menjelajah lautan jauh. Di benua Tandus Ilahi sangat sulit untuk melangkah lebih jauh setelah mencapai tingkat Raja Bela Diri. Bagi seorang penguasa, benua itu terlalu kecil dan lingkungannya terlalu terbatas untuk melanjutkan kultivasi. Karena itu banyak penguasa dalam sejarah memilih berlayar ke lautan luas demi mencari benua yang lebih besar dan lingkungan yang lebih baik untuk berkultivasi. Namun tidak sedikit dari mereka yang akhirnya tewas di lautan. Itulah sebabnya semua orang selama ini mengira bahwa Kaisar Liao Chang juga mengalami nasib yang sama. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik semua itu, Kaisar bela diri Di Yi ternyata telah bersekongkol secara diam-diam untuk mencelakainya. Dengan fakta ini, hubungan antara sekte jimat dan Di Yi jelas merupakan permusuhan yang tidak dapat didamaikan. Tidak mungkin mereka menyerahkan Luming kepada Di Yi. Kaisar Iblis dari lembah Iblis Langit berdiri dan memandang Di Yi dengan permusuhan, mempertanyakan kebenaran bahwa Di Yi telah membunuh Liao Chang serta tujuan di balik tindakannya. Kaisar bela diri. Di Yi menanggapi dengan sikap dingin dan angkuh, menunjukkan bahwa ia tidak perlu memberikan penjelasan apapun. Setelah itu pandangannya kembali tertuju pada Luming, lalu pada Bai Shijin dan yang lainnya. Dengan sikap tegas ia menyatakan bahwa sekte jimat akan dimusnahkan. Setelah mengucapkan pernyataan tersebut, Di Yi berbalik dan melangkah menuju pusat teleportasi sebelum menghilang dari tempat itu. Kepala keluarga Wang menatap Luming dengan dingin dan meninggalkan ancaman bahwa Luming hanya akan dibiarkan hidup sementara waktu. Setelah itu ia juga pergi. Pada saat itu sebuah sosok terbang keluar dari wilayah Istana Ilahi Kaisar Surga dan memasuki wilayah sekte jimat. Orang itu adalah Wang Haoxian. Kepala keluarga Wang segera memerintahkan agar ia kembali.
Namun Wang Haoxian menolak. Ia menyadari bahwa jika kembali ke keluarga Wang, nasibnya pasti akan sangat buruk. Karena itu ia tidak memiliki alasan untuk kembali. Lu Ming melangkah maju ke sisinya dan menyatakan bahwa ia tidak perlu kembali. Ia dapat ikut bersama menuju sekte jimat. Kepala keluarga Wang memarahinya dengan keras karena dianggap telah mengkhianati keluarga. Yan Kuangtu tertawa keras dan menyindir bahwa gadis itu pasti akan mendapat nasib buruk jika kembali ke keluarga Wang. Ia juga memuji keberanian Lu Ming yang bahkan berhasil membawa gadis kesayangan keluarga Wang. Sindiran itu membuat para tetua keluarga Wang semakin marah hingga wajah mereka memerah. Mereka mengancam bahwa suatu hari Wang Haoxian akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian dan tidak akan ada yang dapat melindunginya. Kepala keluarga Wang akhirnya tidak tahan lagi dan segera meninggalkan tempat itu dengan memasuki pusaran teleportasi. Bai Shijin kemudian memberi perintah kepada semua anggota sekte jimat untuk kembali. Seluruh anggota sekte jimat segera melangkah masuk ke pusaran teleportasi dan kembali ke sekte mereka. Orang-orang dari sekte mayat surgawi dan lembah iblis langit juga telah pergi. Dengan demikian pertempuran takdir akhirnya benar-benar berakhir. Lu Ming melangkah ke dalam pusaran teleportasi. Kilatan cahaya muncul dan ia kembali ke pintu masuk sekte jimat. Begitu tiba di sekte tersebut, Lu Ming segera terbang ke udara. Tidak jauh darinya terlihat sekelompok orang berkumpul. Lu Ming merasa sangat gembira dan segera terbang menuju mereka. Di antara kerumunan itu terdapat orang tuanya, Lu Yuntian dan Li Ping. Di sana juga hadir Lin Shuiyi, pemimpin sekte pedang mistik bersama beberapa tetua dan murid. Selain itu terdapat Hua Qi, Pang Xi, serta murid-murid Lu Ming yaitu Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou. Sebelumnya Lu Ming secara diam-diam telah menyerahkan diagram gunung dan sungai kepada Bai Shijin dan meminta bantuan untuk pergi ke kerajaan Matahari Terik demi menjemput orang tua serta teman-temannya dan membawa mereka ke sekte jimat. Lu Ming telah memperkirakan bahwa setelah pertempuran takdir, Kaisar bela diri Di kemungkinan besar akan bertindak terhadap dirinya. Jika keluarga dan teman-temannya tetap berada di wilayah istana ilahi Kaisar Surga, mereka akan berada dalam bahaya besar. Karena itu ia hanya dapat merasa tenang setelah mereka dibawa ke sekte jimat. Dengan kekuatan luar biasa, Bai Shijin mampu menempuh perjalanan itu dengan sangat cepat, sehingga hanya memerlukan 1 hingga 2 jam untuk menjemput mereka. Kini Lu Ming akhirnya merasa lega. Sebelum Lu Ming tiba di dekat mereka, sebuah sosok kecil melompat dan mendarat di bahunya. Makhluk itu adalah Dandan. Dandan menyampaikan bahwa keberuntungan baru saja turun, dan ia melihat orang tua Lu Ming memperoleh bagian keberuntungan yang sangat besar. Ia juga ingin mengetahui peringkat yang diperoleh Lu Ming dalam pertempuran takdir. Dari belakang, Bai Shijin, Yan Kuangtu, dan yang lainnya terbang mendekat dan menyampaikan bahwa Lu Ming telah meraih peringkat pertama. Mendengar hal itu, Dandan segera merasa sangat bangga dan menganggap bahwa keberhasilan Lu Ming juga mencerminkan gaya hebat seperti yang pernah dimilikinya dahulu. Bab 979. Lu Yuntian, Li Ping, serta orang-orang lain segera melihat Lu Ming dan berkumpul di sekelilingnya. Lu Ming menyampaikan rasa hormat kepada kedua orang tuanya dan mengungkapkan bahwa mereka telah melalui perjalanan yang melelahkan. Setelah itu ia menyapa Lin Shuiyi, Hua Qi, serta para kenalan lainnya. Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou segera berlutut memberi penghormatan kepada Lu Ming sebagai guru mereka. Lu Ming mengangkat tangannya dengan ringan. Sebuah kekuatan lembut mengangkat kedua saudara itu sehingga mereka berdiri kembali. Lu Ming memeriksa keadaan mereka sekilas dan menyadari bahwa keduanya telah berhasil menembus alam raja bela diri. Banyak orang di sekitar memperhatikan Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak menyangka bahwa kedua pemuda itu ternyata merupakan murid Lu Ming. Setelah itu kedua saudara tersebut memberi hormat kepada Lu Yuntian dan Li Ping. Kedua orang tua itu segera membantu mereka berdiri dengan wajah penuh kegembiraan. Karena mereka adalah murid Lu Ming, keduanya diperlakukan seolah-olah seperti anak sendiri oleh keluarga Lu. Lu Ming kemudian mengajak semua orang berjalan sambil berbicara, sekaligus menyiapkan tempat tinggal bagi mereka. Ia melambaikan tangan dan energi sejati yang besar menyebar. Awan energi muncul di bawah kaki Lu Yuntian dan yang lainnya mengangkat mereka dari tanah dan membawa mereka terbang ke depan. Jumlah orang yang dibawa mencapai ribuan. Seluruhnya diangkat oleh kekuatan energi sejati Lu Ming dan melayang di udara. Lin Shuiyi serta yang lainnya terkejut melihat hal itu. Mereka menyadari bahwa kekuatan Lu Ming sekarang telah melampaui bayangan mereka dan mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Rombongan itu bergerak sambil mengobrol. Kecepatan mereka tidak terlalu tinggi.
Sementara itu Bai Shijin, Du Songjue, dan para tetua sekte jimat telah lebih dahulu pergi untuk menyiapkan tempat tinggal serta berbagai keperluan bagi Lu Yuntian dan yang lainnya. Di sepanjang perjalanan, Lu Yuntian, Lin Xueyi, Hua Qi, dan yang lain akhirnya mengetahui bahwa Lu Ming telah meraih peringkat pertama dalam pertempuran takdir. Meskipun mereka tidak memahami secara rinci apa itu pertempuran takdir, mereka tetap terkejut ketika mengetahui bahwa Lu Ming telah menaklukkan seluruh generasi muda wilayah Tandus Timur dan berdiri di puncak mereka. Jika dibandingkan dengan wilayah Tandus Timur yang sangat luas, Kekaisaran Matahari Terik hanyalah tempat kecil seperti butiran pasir di tengah lautan. Mereka bahkan tidak dapat membayangkan berapa banyak jenius yang ada di seluruh wilayah tersebut. Namun Lu Ming telah melampaui semuanya dan berdiri di puncak generasi muda. Hal itu membuat mereka merasa sangat bangga. Lu Ming berasal dari Kekaisaran Matahari Terik, dan fakta itu membuat mereka semakin bangga. Tidak seorang pun bertanya mengapa Lu Ming membawa mereka ke tempat ini. Mereka tahu bahwa semua itu dilakukan demi keselamatan mereka. Di mata mereka, tempat ini dipenuhi gunung dan sungai yang megah. Banyak daerah memiliki energi langit dan bumi yang sangat kaya. Jika dibandingkan, Kekaisaran Matahari Terik terasa seperti tanah liar yang tidak dapat dibandingkan sama sekali. Selain itu, para ahli yang terlihat di tempat ini memancarkan aura yang dalam dan sulit dipahami. Bagi mereka, tempat seperti ini jauh lebih baik daripada Kekaisaran Matahari Terik. Hal itu memang wajar. Gunung Liangyi merupakan salah satu tanah suci terkenal di wilayah Tandus Timur. Wilayahnya membentang puluhan juta mil dan memiliki banyak tempat berkah. Bagi sebagian murid sekte jimat, tempat ini hanyalah lingkungan biasa. Namun di mata Lin Xueyi, Hua Qi, dan yang lainnya, tempat ini adalah harta yang tak ternilai. Banyak orang mulai bersemangat membayangkan betapa cepatnya kemajuan kultivasi mereka jika berlatih di lingkungan seperti ini. Lu Ming membawa mereka berkeliling sejenak. Tidak lama kemudian seorang tetua datang dan menyampaikan bahwa tempat tinggal untuk mereka semua telah disiapkan. Lu Ming kemudian memimpin rombongan mengikuti tetua tersebut. Para anggota sekte jimat lainnya pun mulai pergi satu persatu. Hanya Bai Chixue, Pang Shi, dan Ruan Tingting yang masih mengikuti Lu Ming. Tempat pertama yang mereka datangi adalah kediaman bagi sekte pedang mistik. Wilayah itu berupa rangkaian pegunungan yang membentang ribuan mil. Di atasnya berdiri 7 puncak gunung raksasa yang menjulang tinggi menembus langit. Pemandangannya sangat megah. Energi spiritual samar mengalir di sekelilingnya, dan berbagai tanaman obat spiritual tumbuh di mana-mana, sehingga tempat itu tampak seperti dunia abadi. Jika dibandingkan dengan gerbang gunung sekte pedang mistik sebelumnya, tempat ini puluhan bahkan ratusan kali lebih baik. Lin Xueyi dan para murid sekte pedang mistik sangat gembira. Mereka berulang kali mengucapkan terima kasih kepada tetua sekte jimat. Namun tetua itu mengetahui bahwa mereka adalah teman dekat Lu Ming, sehingga ia tidak berani menerima ucapan terima kasih dengan berlebihan. Setelah itu Lin Xueyi membawa ribuan anggota sekte pedang mistik untuk menetap di sana. Sebenarnya jumlah anggota sekte pedang mistik jauh lebih banyak. Namun tidak semua orang dibawa ke tempat ini. Mereka yang tidak ingin datang tidak dipaksa, sementara mereka yang memiliki kultivasi rendah atau bakat kurang tidak diikut sertakan. Yang dibawa hanyalah orang-orang dengan bakat dan kultivasi yang cukup tinggi. Lu Ming kemudian menjelaskan bahwa Gunung Liangyi memiliki wilayah yang sangat luas dengan jumlah penduduk yang tak terhitung. Tidak semua orang di sana menempuh jalan prasasti. Banyak pula yang tidak cocok dengan jalan tersebut namun memiliki bakat dalam seni bela diri. Orang-orang seperti itu dapat dipilih dan dilatih menjadi murid sekte pedang mistik masa depan. Gunung Liangyi membentang ribuan mil. Tidak semua wilayahnya dihuni murid sekte jimat. Di beberapa daerah datar bahkan terdapat penduduk biasa yang hidup dan membentuk negara kecil. Wilayah yang mencapai puluhan juta mil itu sangat luas, bahkan setara dengan sebuah kawasan besar. Setelah berpamitan dengan Lin Xueyi dan yang lainnya, Lu Ming terbang ratusan ribu mil untuk mengatur tempat tinggal bagi Hua Qi dan orang-orang dari Kekaisaran Matahari Terik. Tempat itu tidak kalah megah dibandingkan wilayah yang diberikan kepada sekte pedang mistik. Setelah itu giliran keluarga Lu diatur untuk menetap. Jumlah anggota keluarga Lu tidak banyak, sehingga mereka ditempatkan di sebuah puncak gunung yang sangat besar. Energi langit dan bumi di puncak itu sangat kaya, dan termasuk yang terbaik di antara seluruh gunung Liangyi. Banyak istana telah dibangun di sana dan semuanya cukup untuk menampung keluarga Lu. Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou untuk sementara tinggal bersama keluarga Lu.
Setelah semua pengaturan selesai, Luming akhirnya menghela napas lega dan merasa tenang. Ia berbincang dengan Lu Yuntian serta orang-orang lain mengenai pengalaman mereka selama periode waktu terakhir. Beberapa jam kemudian Luming kembali ke kediamannya di puncak awan dan duduk bersila di dalam kamar. Ia mulai memikirkan keberuntungan besar yang telah menyatu dengan dirinya. Ia belum benar-benar memahami manfaat apa yang telah ia peroleh. Luming duduk bersila dan mulai menjalankan teknik naga perang sejati. Namun setelah beberapa saat ia berhenti. Ia merasa tubuhnya sepenuhnya normal, tanpa perubahan apapun. Satu-satunya perbedaan adalah pikirannya terasa lebih fokus dan cara berpikirnya menjadi jauh lebih jernih. Dandan yang berada di bahunya sambil mengunyah ramuan spiritual, kemudian menyarankan agar Luming mencoba memahami hakikat langit dan bumi. Luming segera menenangkan pikirannya dan mulai merasakan konsep esensi langit dan bumi. Ketika ia memasuki keadaan itu, pikirannya menjadi sangat jernih. Konsep langit dan bumi di sekitarnya terasa begitu jelas seolah-olah pikirannya menyatu dengan seluruh alam semesta. Luming sangat terkejut karena kecepatan pemahamannya terhadap hakikat langit dan bumi meningkat berkali-kali lipat dibandingkan sebelumnya. Saat ini ia bahkan tidak menggunakan pohon kuno pemahaman jalan, tetapi kemampuan pemahamannya sudah meningkat dengan sangat menakjubkan. Dandan kemudian menjelaskan bahwa keberuntungan yang menyatu dengan tubuh tidak akan langsung mengubah tubuh atau meningkatkan kultivasi. Namun keberuntungan itu akan meningkatkan kemampuan pemahaman seseorang secara drastis dan membuatnya lebih selaras dengan langit dan bumi. Di masa depan, baik dalam memahami niat maupun konsep tingkat yang lebih tinggi, seseorang akan bergerak dengan sangat mudah seperti ikan yang hidup di dalam air. Bahkan dalam mempelajari berbagai teknik bela diri lainnya, kecepatan pemahaman juga akan meningkat. Penjelasan itu membuat jantung Luming berdetak lebih cepat dan matanya bersinar penuh kegembiraan. Kemampuan pemahaman seseorang pada dasarnya merupakan bakat bawaan yang jarang dapat berubah. Namun kini kemampuan pemahaman Luming justru meningkat berkali-kali lipat. Hal ini benar-benar membuatnya sangat terkejut sekaligus gembira. Bab 980. Dandan menanyakan kepada Luming seberapa besar peningkatan kemampuan pemahamannya. Luming memperkirakan bahwa peningkatannya sekitar 10 kali lipat. Mendengar jawaban itu, Dandan langsung melompat dari bahu Luming dengan wajah penuh keterkejutan. Peningkatan pemahaman hingga 10 kali lipat berarti di masa depan Luming akan mampu memahami berbagai hal jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Hal itu membuat Dandan merasa iri. Luming sendiri sempat ragu apakah peningkatan itu benar-benar sebesar itu. Ia memiliki pohon kuno pemahaman jalan, dan dengan bantuan pohon tersebut kecepatan pemahamannya terhadap berbagai konsep sudah meningkat sangat besar. Namun Dandan menjelaskan bahwa peningkatan yang dimiliki Luming sekarang adalah peningkatan kemampuan pemahaman yang berasal dari fondasi dirinya sendiri. Hal itu tidak dapat dibandingkan dengan bantuan benda luar seperti pohon kuno pemahaman jalan. Menurut Dandan, pohon kuno pemahaman jalan memiliki batas. Prinsip kerjanya adalah menyelaraskan diri dengan langit dan bumi dan memancarkan aura jalan agung. Pada tingkat kultivasi yang rendah, efeknya memang sangat baik. Namun pada tingkat yang lebih tinggi, hal-hal yang harus dipahami jauh melampaui konsep niat langit dan bumi sehingga pengaruh pohon tersebut akan semakin terbatas. Kemampuan melahap dari 9 naga juga tidak sepenuhnya tanpa batas. Kemampuan itu memang dapat melahap rune niat orang lain untuk memperkuat niat sendiri. Namun tingkat keempat merupakan batas bagi kehendak langit dan bumi. Setelah melangkah ke alam Raja Bela Diri, kekuatan tersebut berubah menjadi ranah yang tidak memiliki bentuk fisik seperti rune. Karena itu kemampuan melahap tidak dapat menyerapnya lagi. Untuk meningkatkannya seseorang harus mengandalkan pemahaman sendiri. Dari penjelasan itu, Luming akhirnya menyadari bahwa kemampuan melahap 9 naga bukanlah kekuatan yang benar-benar maha kuasa. Setelah mencapai tingkat Kaisar Bela Diri, niat seseorang berubah menjadi suatu ranah. Ranah tersebut tidak dapat ditingkatkan dengan melahap, melainkan hanya dapat dipahami melalui usaha sendiri. Karena itulah peningkatan kemampuan pemahaman merupakan sesuatu yang sangat berharga. Kemampuan itu adalah bakat yang akan mengikuti seseorang sepanjang hidupnya. Dan juga menjelaskan bahwa dengan keberuntungan yang menyatu dalam tubuh, Luming menjadi lebih selaras dengan dunia. Jika suatu hari ia mencapai tingkat Kaisar Bela Diri, jalannya dalam berkultivasi akan jauh lebih mudah dibandingkan orang lain. Mendengar hal itu, mata Luming sempat dipenuhi harapan. Namun kemudian ia menggelengkan kepala karena menyadari bahwa tingkat tersebut masih terlalu jauh darinya.
Untuk saat ini yang harus ia lakukan adalah melangkah maju sedikit demi sedikit dan berusaha secepat mungkin menembus alam roh ilahi. Hanya para ahli yang mencapai alam roh ilahi yang benar-benar dianggap sebagai kekuatan puncak di benua tandus ilahi. Setelah itu Lu Ming kembali menutup mata dan mulai memahami hakikat langit dan bumi. Pada waktu yang sama, kabar bahwa Lu Ming telah meraih peringkat pertama dalam pertempuran takdir telah menyebar ke seluruh Gunung Liangyi. Seluruh wilayah Gunung Liangyi diliputi kegembiraan dan keterkejutan. Setelah bertahun-tahun lamanya, akhirnya ada murid sekte jimat yang berhasil meraih peringkat pertama dalam pertempuran takdir dan membawa keberuntungan besar bagi sekte. Banyak orang mengingat bahwa sebelumnya langit di atas Gunung Liangyi sempat memancarkan cahaya pelangi dan sebagian cahaya itu tersebar ke berbagai tempat. Banyak orang menduga bahwa itulah tanda turunnya keberuntungan. Sebagian orang bahkan mendapat manfaat dari keberuntungan tersebut hingga berhasil menembus ke tingkat kultivasi berikutnya. Mereka sangat berterima kasih kepada Lu Ming. Nama Lu Ming kembali mengguncang seluruh Gunung Liangyi. Kemudian dengan kecepatan luar biasa kabar itu menyebar ke seluruh wilayah Tandus Timur. Waktu berlalu dengan cepat dan 2 hari pun terlewati. Suatu hari Pang Xi dan Ruan Tingting datang menemui Lu Ming. Mereka menyampaikan bahwa guru mereka telah datang dan akan membawa mereka pergi untuk berlatih. Pang Xi berpamitan kepada Lu Ming. Lu Ming merasa bahwa itu adalah kesempatan yang baik dan meminta Pang Xi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Mo Tian. Namun Pang Xi sebenarnya ingin tetap tinggal untuk membantu Lu Ming menghadapi istana ilahi Kaisar Surga. Sayangnya gurunya bersikeras membawanya pergi. Lu Ming menenangkan Pang Xi dan menjelaskan bahwa Gunung Liangyi dilindungi oleh formasi langit Yin dan Yang. Dengan perlindungan formasi tersebut, Di Yi tidak dapat dengan mudah masuk. Ia menyarankan Pang Xi untuk berlatih dengan baik agar tidak tertinggal terlalu jauh darinya di masa depan. Pang Xi menyatakan bahwa pada pertemuan berikutnya ia pasti akan mengejar Lu Ming. Lu Ming kemudian secara diam-diam menyampaikan kepada Pang Xi agar tidak menyia-nyiakan kesempatan bersama Ruan Tingting karena gadis itu adalah orang yang baik. Pang Xi tersipu namun dengan percaya diri menyatakan bahwa wanita yang ia sukai tidak akan dapat lolos darinya. Ruan Tingting yang melihat mereka berdua tampak curiga dan menanyakan apa yang sedang mereka bicarakan secara diam-diam. Pang Xi segera menyangkal dengan wajah canggung. Ruan Tingting kemudian berpamitan kepada Lu Ming sebelum pergi bersama Pang Xi. Lu Ming mengucapkan perpisahan dan menyaksikan mereka meninggalkan tempat itu. Sehari kemudian Bai Shijin, Du Songjue, serta para tetua sekte jimat mengumumkan kepada seluruh Gunung Liangyi bahwa Lu Ming akan menjadi Zongzi sekte jimat. Status itu bukan lagi sekadar calon Zongzi, melainkan Zongzi resmi yang kelak akan memimpin sekte jimat. Kali ini tidak ada seorang pun yang menentang keputusan tersebut. Bahkan Huan Zhen, Wen Zhongyi, serta para kandidat Zongzi lainnya juga mendukung Lu Ming. Dalam pertempuran takdir kali ini, Lu Ming telah meraih peringkat pertama dan membawa keberuntungan besar bagi sekte jimat. Selain itu, kabar bahwa ia merupakan penerus Kaisar Liao Chang juga telah menyebar luas. Karena itu pengangkatan Lu Ming sebagai Zongzi dianggap sangat pantas. Tidak ada orang lain yang lebih layak untuk posisi tersebut. Banyak orang yang memperoleh manfaat dari keberuntungan itu juga merasa berterima kasih kepada Lu Ming dan mendukungnya sepenuhnya. Dengan demikian, Lu Ming resmi menjadi Zongzi sekte jimat. Sementara itu di Istana Ilahi Kaisar Surga, tepat di tempat pertemuan urat naga dari 9 naga, Kaisar bela diri, Di Yi duduk di kepala aula besar. Di bawahnya berdiri lebih dari selusin tokoh kuat, termasuk para pemimpin dari 6 keluarga kuno. Selain 6 keluarga besar tersebut, ada pula beberapa tokoh lain dengan aura yang dalam dan tak terduga. Mereka semua merupakan ahli tingkat tertinggi. Di Yi kemudian mengeluarkan perintah bahwa sekte jimat harus dihancurkan. Ia memerintahkan 6 keluarga kuno serta pasukan penjaga kekaisaran Ditian untuk segera mengumpulkan kekuatan dan menyerang sekte jimat. Semua ahli tingkat tertinggi itu langsung menyatakan kesiapan mereka. Di Yi juga menyatakan bahwa kali ini ia sendiri akan memimpin pasukan. Sementara itu di kediaman Hua Qi di Gunung Liangyi, Lu Ming, Hua Qi, dan Pang Xi duduk bersama di sebuah meja sambil minum dan berbincang. Suasana itu mengingatkan mereka pada masa ketika mereka berlatih bersama di sekte pedang mistik. Sudah bertahun-tahun lamanya mereka tidak minum bersama seperti ini. Ketika pertama kali memasuki sekte pedang mistik, Lu Ming baru berusia 15 tahun. Sekarang usianya telah mencapai 23 tahun. Waktu berlalu sangat cepat. Dalam sekejap 8 tahun telah berlalu. Kini mereka bukan lagi pemuda yang belum berpengalaman, melainkan telah memasuki masa dewasa.
Tubuh Pangxi sekarang sangat kekar dan berotot dengan tinggi lebih dari 2 meter. Auranya liar dan kuat. Kultivasinya telah mencapai alam raja setengah langkah dan hanya tinggal 1 langkah lagi menuju alam raja bela diri. Tingkat kultivasi seperti itu sudah termasuk tingkat puncak di Kekaisaran Matahari Terik. Huaci lebih banyak disibukkan oleh urusan pemerintahan sehingga tingkat kultivasinya sedikit lebih rendah, berada pada tingkat ke-9 alam Wuzong.